Udah mulai? Mulai ya? Tapi pertanyaan saya tuh, Ang Sudirman, saya pertanyaan cuma satu. Bunyi hukum Kirchhoff 1. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, siapa wali kelas kamu? Pak Jagat. Pak Jagat siapa? Pak Jagat Komara, Jagat Komara. Benar nggak? Benar. Kasih. Berarti dia tahu. Ya, masih tetap sama 200. Berapa? 3 pas. 3 pas, ya? Iya. 3. Salah. Salah. Kamu PKL di mana? Di PT Pani, Pak. PT Pani itu di mana? Itu, Pak, di Majasem, Pak. Majasem. Iya. Dia kerjaannya apa? Tentang kayak ya beda-beda sih, Pak. Kadang narikin kabel, kadang ngupasin kabel gitu. PT Pani. Iya, Pak. Oh, PT Pani yang Silakan di set. Nanti kamu bisa lihat di YouTube. Ini kelas berapa ini? 12. Saya masukin kelas 12. Iya. Kelas 12 kelas 3. L berapa? L3. Kayak saya L3 dulu. Ini ya. Apa sih? Oh, belum, Pak. Perhatikan semua, duduk. Jangan ada yang berdiri. Backlog ya? Masa Bapak berdiri saya duduk? Saya kan murid Pak, tetap Pak. Oke Pak. Udah mulai? Mulai ya? Oke, perhatikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita ketekan tamu, kalau bahasa Jawanya ya, kedatangan tamu jauh-jauh, ngambil cuti, pengen ketemu dengan guru-gurunya gitu ya, pengen juga silaturahim dengan siswa yang masih duduk di kelas 2 maupun kelas 3. Beliau adalah Pak Sukron Makmun. Aang gue Pak. Nah, kalau nanti kamu jadi alumni panggilnya Aang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu murid saya. Murid Pak Jaya tahun 2007. 2007. Awas perhatikan nih. Murid saya tahun 2007 lulus daftar PLN, lulus. Jangan-jangan salah. Ya, nanti cerita sendiri deh. Jadi tidak hanya otak yang pinter, tidak hanya yang cerdas itulah. Yang cerdas itu gimana? Ya cerdas segala-galanya. Ya, cerdas tuh punya motivasi, punya dedikasi yang tinggi, dan kebetulan ya di sana di Sawangan itu menjadi manajer ranting ya. Iya. Manajer rayon. Rayon ya. Unit. Manajer kan ini kan manajer sumber. Kok dapat mana manajer PLN Cirebon. Amin. Mantap enggak tuh? Pengen tahu nggak gajinya berapa? 6 kali lipat gaji guru. 5 juta. Tidak ada PLN nepotisme, nggak ada. Pintar, sekarang D3 yang diambil ya. D3. Kamu punya D3 masuk. Ya, siap. Kalau nanti mau jadi pekerja sampingan, Pak Sukron menerima, kecuali kamu di Sawangan. Ya. Lebih lanjut, itu adalah alumni juga. Itu adalah
YouTubernya alumni SMK 1, namanya Ikatan Alumni STM SMK Negeri 1 Cirebon, jurusan Elektronika tahun 94. YouTube-nya udah bagus. Ya, jadi nanti di shorting ini akan ditanyakan di alumni dan ditanyakan di YouTube, silakan kamu lihat. Selanjutnya enggak Pak Sukron, nantinya anak kita bikinkanlah mereka itu termotivasi, ya, kepengen bahwa kita sukses, jangan kepengen Pak jadi PLN, nggak masalah, mau PLN mau apa sukses sama itu. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelumnya saya serahkan kepada Mas Sukron untuk membagikan apa aja yang ada di sini. Monggo. Siap. Terima kasih. Oke, lanjut. Pak Jaya, terhormat Pak Jaya, Aang Oki dan teman-teman semuanya ya, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukron. Sebenarnya saya bukan guru, tapi ya karena sudah sering ngomong di depan banyak orang, mungkin akan sedikit banyak cerita nantinya ya terkait dari mulai saya kapan lulus STM, kemudian dapat beasiswa, kemudian saya masuk diterima PLN gitu ya. Jadi yang pertama mungkin saya masih agak merasa apa ya, terharu, kemudian grogi ya, kemudian ya memang saya sangat antusias untuk menginformasikan pengalaman saya ke teman-teman semuanya, ke adik-adik semuanya, karena ini sangat penting. Jadi hidup itu bukan hanya untuk sekedar hidup ya, adik-adik semuanya. Kita sekolah itu bukan hanya buang-buang uang orang tua ya, kemudian lulus, kemudian jadi pengangguran gitu ya, jadi sampah masyarakat ya. Mohon maaf ya, itu bukan cita-cita kita semua ya teman-teman, tetapi kita lebih ke apa artinya kita hidup ya, sekolah kita untuk apa, kemudian kita dibanggakan orang tua tuh untuk apa gitu ya. Nah mungkin itu salah satu awal yang harus saya sampaikan, karena kita harus punya tujuan hidup ya, adik-adik sekalian, yang mas-mas, mbak-mbak ya, kita harus punya tujuan hidup untuk apa dan nanti finishnya jadi apa gitu ya. Bukan masalah pekerjaan yang di perusahaan bonafit atau apapun, atau misalkan teman-teman yang paling ranking 1 ataupun paling buncit gitu ya, namanya rezeki tidak ada yang tahu ya teman-teman, tetapi kesuksesan kita itu mulainya dari kita sendiri, kemudian di sekolah ini bagaimana, itu akan tercermin di dalam diri kita nanti untuk terrealisasi di kehidupan sehari-hari. Nah, saya di PLN itu dari 2007 keluar sekolah, 2007 kemudian saya selalu bolak-balik ke sekolah walaupun belum dapat surat kelulusan ya, hanya dapat STL kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang apa ya. Dulu surat tanda lulus, saya langsung cari kerja teman-teman ya. Jadi saya tidak berpikir bagaimana saya harus kuliah, bagaimana harus ini, karena mindset orang tua kalau menyekolahkan anak-anaknya ke STM itu pasti berharap sangat besar untuk apa? Kita itu agar bekerja, tidak jadi pengangguran atau jadi preman sehingga dicap sampah masyarakat ya teman-teman ya. Jadi 2007 itu saya langsung daftar ke beberapa perusahaan bonafit juga ya, ADM, AHM, kemudian saya baru 2 itu. Ternyata gagal semua di interview. Saya nggak mampu berbicara dengan para juri karena waktu itu saya tidak bisa dan lancar bahasa Indonesia. Jadi catatan sekarang, adik-adik sekalian harus pinter bahasa Indonesia dulu, yang baik dan benar, bukan bahasa anak-anak alay ya. Kamu nanya terus apa gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa alay ya. Jangan digunakan. Karena itu pengalaman pahit saya ketika daftar di Astra Daihatsu, Astra Honda ya. Itu kan bonafit semua teman-teman. Gajinya besar, jabatannya pasti enak ya, jelas ya. Tetapi modal itu menjadikan saya tetap semangat, tidak patah semangat ya. Jadi di 2007 itu saya ikut tes masuk PLN itu dengan kondisi saya baru lulus, kemudian saya ambil program beasiswa ikatan dinas.
Bayangkan saya mengikuti tes itu mengalahkan dari sekian ribu peserta tes di Bandung, sekitar ada 3.000 peserta. 3.000 peserta kalau kita persempit lagi di kelas listrik itu, dari 3 kelas mengirimkan ranking 1 sampai 15, itu yang lulus hanya 4 orang. Salah satunya saya dulu alumnus di L3, mungkin teman-teman L3 ya sini ya. Kalau kelas 2 L berapa? L3 juga. Mudah-mudahan kalian semuanya atau sebagian ya, atau siapapun bisa. Karena saya dari listrik 3. Saya ingat dulu kelas 3 L3. Saya 2007 itu lulus dengan ranking 14, teman-teman. Ketika diminta untuk tes ke PLN itu ranking 1 sampai 15. Bayangin saya harus bersaing dengan ranking 1, 2, 3. Gitu ya. Ini cerita perjalanan dulu. Nanti kita ambil hikmah dari cerita itu, nanti saya jabarin lagi ya. Kemudian dari 15 peserta itu sampai dengan akhir itu yang diterima hanya saya sendiri. Di kelas L3. Ada salah satu teman saya karena paralel di Astra Daihatsu motornya itu sudah dapat, sudah diterima, dia akhirnya mundur pada saat tes MCU, medical check up. Padahal itu selangkah lagi, kalau kita mau jalan tuh tinggal selangkah lagi finish, itu dia mundur. Itu panitia semuanya ribut, kenapa anak ini mundur? Padahal itu seharusnya jadi teman sohib saya di PLN, tetapi karena kondisi itu akhirnya saya sendirian. Di situ saya sendirian. Kemudian dari L2 1 orang, dari L3 2 orang. Jadi total dari 45 orang itu hanya 4 yang diterima. Itu waktu 2007 ya. Nah, artinya di sini persaingan bukan hanya di kelas ya, tetapi nanti di dunia industri itu jangan-jangan yang satu kursi ya, satu geng gitu ya, satu geng yang pulang, satu apa, ternyata itu lawan kita pada saat di dunia industri, dunia kerja ya teman-teman. Jadi setiap perjalanan itu ada namanya tantangan. Jadi kenapa saya menceritakan dari detail mulai tes keluar sekolah, tes apa gitu ya, agar adik-adik semua tuh tahu bahwa perjuangan tuh tidak hanya selesai pada saat menerima surat tanda lulus selesai. Mbak-mbak misalkan, udahlah saya menikah aja kan perempuan ini gitu ya. Konsepnya tidak sebegitu. Karena kita harus hitung-hitungan ketika orang tua saya mengeluarkan uang, bagaimana caranya saya bisa berterima kasih gitu ya. Berterima kasihnya bukan sekedar terima kasih ya, makasih udah sekolahin saya sehingga saya bisa baca tulis, bukan. Paling enggak kita itu punya mimpi meningkatkan meningkatkan derajat orang tua ya. Mungkin orang tua kita dulu mungkin sales, jualan apa sehingga nanti orang tua tuh secara tidak langsung bisa terangkat oleh siapa? Oleh baktinya kita ya. Jadi adik-adik semuanya, terima kasih sudah berkumpul di sini. Saya ingin memotivasi adik-adik semua bahwa mencari pekerjaan itu tidak semudah seperti yang kita kira. Kita balikan tangan ini sangat gampang, tetapi konsepnya sangat banyak dan tidak hanya pintar di kelas saja. Pintar di kelas tetapi misalkan dia angkuh, di dalam hatinya ada kesombongan, itu akan menjadi mungkin sesuatu hal yang negatif untuk kedepannya. Jadi kita harus punya kepintaran, kecerdasan, motivasi yang positif, kemudian jangan lupa ibadah kita. Sekarang pertanyaan untuk diri sendiri sekarang itu ya, kapan terakhir kita sholat 5 waktu? Kapan terakhir kita ngaji? Kapan terakhir kita mencium tangan orang tua, bapak, ibu, atau yang sebelah, atau yang mohon maaf yang belum udah nggak punya kan mungkin nggak bisa lagi gitu ya, tapi yang masih utuh ya. Jadi konsep cerdas itu bukan hanya cerdas kita ranking 1 kemudian hore saya ini ya. Jadi cerdasnya itu harus kita imbangi dengan ibadahnya, loyalitasnya,
integritas. Loyalitas itu apa? Loyalitas itu saya mencintai apa yang saya kerjakan sehingga saya tuh mencurahkan isi hati saya keseluruhannya gitu ya, mulai dari pemikiran saya, kemudian semuanya gitu ya, sehingga menjadi sesuatu hal yang positif untuk kita kerjakan. Integritas itu kejujuran di dalamnya ya, adik-adik sekalian. Kita diminta beli LKS sama Pak Guru, Bu Guru di sini beli 30.000, ya udah kita minta uang 30.000, jangan bilangnya 60.000, sisanya beli kuota gitu ya, buat beli kuota gitu ya. Itu dari dulu sampai sekarang ada rahasia itu. Jadi mulai dari sekarang mudah-mudahan ini pengingat buat kita semua ya, termasuk saya, bahwa jangan melakukan hal seperti itu, karena kalau kita lihat, kita nilai, bayangin orang tua kita begitu beratnya cari uang ya, kecuali yang sudah garis hidupnya udah terlahir dari orang kaya gitu ya. Jadi saya sampai dengan bisa berdiri di sini tuh bukan karena saya hebat gitu ya, tetapi kita kembalikan bahwa ini karena Allah lah yang membuat saya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya, yang pertama adalah kelas 3 khususnya ya, kelas 2 itu harus membentuk kepribadian bagaimana caranya menghadapi kelas 3 untuk bisa lebih produktif. Kelas 3 itu mempersiapkan diri bagaimana caranya saya bisa laku di dunia usaha, di dunia industri, di tempat kerja, bagaimana caranya saya bisa menang bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kita itu bawa label STM negeri. Jangan sampai kita kalah sama, mohon maaf, rival-rival kita yang di pinggiran itu, yang suka tawuran gitu ya. Jangan sampai kalah. Jangan sampai nanti kita sama-sama nganggur jadi pengamen di pinggir jalan, ternyata ketemunya anak UI, nasional, Nusantara. Ini mohon maaf ya, artinya jangan sampai kita ada lebur semuanya. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah persaingan bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan hidup di dalam bekerja, di dalam bersilaturahmi ya. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Kelas 3 itu bukan lagi memikirkan bagaimana caranya saya nyerang sekolah lain hingga mereka kalah habis-habisan. Tidak ada seperti itu. Kelas 3 itu tidak lagi memikirkan bagaimana caranya saya nongkrong, ngabisin duit orang tua, ngabisin kuota, atau nongkrong jajan 3.000 di kafe tapi wifi-nya 24 jam misal gitu ya. Mungkin kita harus pertimbangkan lagi bagaimana caranya kelas 3 ini kita mampu diserap oleh dunia pekerjaan, karena ini akan sangat sulit. Yang pertama, kenapa sulitnya gitu ya, ada informasi dari Kementerian Keuangan Indonesia akan resesi. Kalau sudah resesi itu ekonomi jatuh. Kalau ekonomi jatuh, perusahaan banyak yang tutup. Kalau perusahaan banyak yang tutup, tidak ada lagi lapangan pekerjaan. Lah dari ratusan orang di sini misal gitu ya, yang lulus bersamaan di tahun 2000, berarti kelas 3 ini 2023 ya, itu akan tidak mendapat lapangan kerja. Apa yang akan terjadi? Pengangguran membengkak, kejahatan meningkat. Karena apa? Karena kita tidak mampu bersaing. Jangankan boro-boro kita mau cari kerja, pengen bikin usaha sendiri juga nggak tahu apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi adik-adik semuanya, kelas 2 ingat, mendekati kelas 3 itu tidak ada lagi main-main ya adik-adik ya. Dan kelas 3 bukan lagi main-main, tapi harus fokus. Harus fokus. Silakan nanti dari keluar sekolah ini, kalian semua implementasikan fokus itu, kemudian nanti hubungi saya ketika keluar sekolah. Oh iya Pak, benar, ternyata fokus saya itu menghasilkan energi positif, sehingga saya mudah dipercaya oleh perusahaan dan saya dapat perusahaan yang paling tidak bisa menopang hidup saya gitu. Yang penting itu dulu. Tapi kalau adik-adik sekalian kelas 2 apalagi lagi garang-garangnya gitu ya, masih mencari jati diri gitu ya, tawuran segala macam, nongkrong apa begitu ya, kita lihat nanti setelah keluar sekolah itu akan seperti apa. Karena bukan menyepelekan, tetapi saya yang membuktikan sendiri bahwa ketika saya dalam satu kelompok, di dalamnya mohon maaf ya, ada yang sering mabuk, ada yang sering mohon maaf nyimeng, kalau dulu ya nyimeng atau sebagainya gitu ya, ada yang suka
hanya sekolah itu sebagai formalitas, tetapi dia main PS, loncat pagar apa gitu ya. Saya menyaksikan sendiri dan saya melihat sendiri teman-teman saya yang seperti itu sampai sekarang itu ketemu saya itu nggak mau. Karena apa? Pertama, saya padahal tidak memberikan protek diri gitu ya untuk tidak bertemu dengan mereka, tetapi mereka malu sendiri. Ketika dulu diingetin nggak mau, ketika dulu diberikan masukan nggak mau, diberikan motivasi kendor, akhirnya mereka malu sendiri. Jangan sampai terjadi ke teman-teman adik-adik semua seperti itu ya. Saya yakin orang tuanya di rumah menunggu kabar baik ketika lepas sekolah itu, Bu, saya lulus dan saya mendapatkan pekerjaan. Dan kalau yang mampu atau yang otaknya mampu gitu ya, silahkan cari universitas yang bonafit, kemudian kejar itu yang beasiswa. Karena saya pun dari segi biaya saya tidak akan mampu untuk kuliah, tetapi alhamdulillah saya kejar yang beasiswa di PLN, sehingga saya bisa dapat mengikuti kuliah di PLN sampai saya ikatan dinas. Selama kuliah seharusnya orang kuliah itu bayar ke universitasnya, tapi kalau saya setiap bulan digaji. Setiap bulan saya dapat gaji. Ketika saya ketemu dengan teman-teman SMP saya ketemu, kamu ngapain di sini? Saya kuliah, saya juga kuliah, tapi saya tiap bulan dapat gaji. Karena apa? Posisinya saya ikatan dinas. Ya, adik-adik semuanya. Jadi tolong adik-adik semuanya jaga nama baik alma mater ya, STM negeri kita ini. Begitu tuh emblem ya. Terus yang hari Senin balok gitu ya, itu baju kebanggaan STM negeri gitu ya. Jaga nama baik itu. Di luar sana itu akan nanya, kamu sekolah dari mana? Oh, STM negeri saya, Pak. Kalau kita pas ketemunya lagi hal-hal yang negatif, pantes STM negeri. Nanti begitu. Tapi kalau kita bawa nama alumnus kita ya, nama emblem kita STM negeri itu dengan hal yang positif, pantesan STM negeri itu lulusannya terbaik semua gitu ya. Mampu bersaing, mampu berusaha, integritas tinggi, jujur, loyalitas gitu ya, disiplin. Nah, itu. Jadi sekarang nih kelas 3 itu kalau menurut saya mungkin 100 hari ke depan sisa untuk belajar. Tidak sampai Juni belajar efektifnya, karena kesananya nanti ada mungkin tes apa. Kalau dulu zaman saya tryout, pra UN, terus apa lagi sampai banyak banget, tapi sekarang mungkin berbeda kurikulumnya, saya tidak mengikuti. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa merubah diri kita ya. Yang sudah bagus, baik, ibadahnya bagus, sekolah rajin, disiplin, silahkan pertahankan. Tetapi yang belum, yang masih leye-leye gitu ya, ele-elean gitu ya, tolong itu dirubah ya. Saya yakin muka-muka teman-teman STM itu muka yang semangat-semangat, walaupun jam-jam segini wajar ngantuk gitu ya. Ngantuknya kebanyakan makan soalnya gitu ya. Jadi sekarang komitmenkan di dalam diri, berikan afirmasi positif bahwa saya bisa bersaing di dunia kerja. Saya mampu menyelesaikan sekolah ini dengan baik dan saya bisa keluar dengan pemenang. Pemenang itu apakah saya masuk ke universitas bonafit ataupun ke perusahaan ya. Itu adik-adik semua mungkin saya nggak panjang lebar karena semuanya sudah dewasa. Saya hanya tergerak ingin komunikasi dengan adik-adik semua, dan setelah ini saya ingin berbagi door prize ya. Door prize-nya adalah mungkin nggak banyak gitu ya, nggak banyak, tetapi mudah-mudahan bisa buat sekelas ini ya, makan teh sisri 1 tapi sedotannya 10 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik semua nanti, tapi saya nanti memberikan pertanyaan yang ringan-ringan saja, yang saya yakin adik-adik lebih tahu, lebih paham, dan saya yakin sehari-hari sudah pernah diajarkan oleh guru-gurunya di sini. Siapa namanya? Ya. Nama panjangnya siapa? Sumana Widiali. Dipanggilnya siapa? Wendy. Oke, Ang Wendy. Ang Wendy ini sebenarnya tetangga saya ini.
Oke, Ang Wendy nanti bantu saya ya untuk memberikan door prize Iya, Pak. ke teman-teman, tetapi nanti yang menang itu baru kita kasih. Yang kalah yang nggak usah dikasih gitu ya. Saya ada uang 500.000 per satu pertanyaan, hanya bisa dibaca hanya bisa diinikan satu orang, dan yang sudah menjawab itu tidak bisa ikut lagi gitu ya. Jadi satu gitu ya. Nanti satu pertanyaan berarti kalau saya ngasih 500.000 berarti minimal 10 orang ini ya. Ada 10 orang yang beruntung nanti gitu ya. Gitu ya. Nah, 10 orang ini nanti saya mungkin ini aja apa namanya, yang pertama itu nanti saya apa namanya, saya pilih dulu dari yang mungkin ranking nanti seperti itu, baru setelah itu nanti acak nanti gitu ya, karena saya harus memberikan privilege untuk adik-adik yang berprestasi gitu ya, walaupun tidak besar ya, mohon maaf walaupun tidak besar, tetapi mudah-mudahan itu ya lumayan buat jajan teh sisri gitu ya, nanti seperti itu ya. Dan tadi Pak Jaya bilang bahwa gajinya 6 kali lipat gitu ya dari gurunya, sebenarnya itu bisa tercapai ya. Tapi kalau saya belum mencapai itu, jadi saya tidak mau nanti jadi takabur ya. Tapi adik-adik semua bisa mencapai itu, 30 juta, 50 juta, 60 juta gitu ya. Itu bisa tercapai. Bisa di PLN, bisa di Astra, bisa di Pertamina, bisa lagi mungkin di Batubara, di Kalimantan dan sebagainya. Banyak BUMN ya. Jadi adik-adik semua kalau mau gajinya besar, kita harus tahu dulu, kita harus lihat dulu apa yang kita korbankan untuk mendapatkan itu. Kalau sekarang sekolah asal-asalan, asal berangkat, asal belajar, asal pamit orang tua, ya nanti kerjanya asal-asalan. Tetapi kalau saya besok pagi akan lebih semangat, saya yakin nanti besok lusa kita lulus dapat pekerjaan yang bonafit ya. Amin ya. Tepuk tangan semuanya ya buat teman-teman ya. Saya hitung dulu ya Wendy ya. Saya udah nyiapin nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ang Wendy pegang. Ini buat kamu. Kantongin. Iya. Privilege dia karena mau bantu saya. Yang pertama L3 ranking 1 dulu, siapa di sini? Kelas 3. Kelas 12. Masa di kelas nggak ada ranking 1? Yo. Saya kasih pertanyaan ringan loh. Siapa ayo? Ayo belajar jujur. Kelas 3, ranking 1, ayo. Kelas 2, ranking 1, ayo. Kelas 2, ranking 1, kelas 3, ranking 1. Ayo. Ini kelas berapa? Kelas 2. Namanya siapa, Mas? Fajri. Wong Cirebon. Namanya siapa, Mas? Sudirman, loh, jenderal dia, ya. Oke, kelas 3 dulu. Kelas 3 belajar listrik udah apa aja? Banyak. Oke. Kalau ke Mas kelas 3 ya, kelas 3 teori dasar listrik udah belajar. Belajar belum? Yang benar sih. Waktu kelas 10 aja COVID, Pak. COVID, jadi? Ya, setengah-setengah. Oh, nggak bisa begitu. Harus tetap full. Nggak apa-apa. Yang penting udah pernah. Iya, teori dasar listrik. Karena saya juga teori dasar listrik belajar. Rumus Pitagoras dan sebagainya gitu. Tapi pertanyaan saya tuh, Ang Sudirman, saya pertanyaan cuma satu. Bunyi hukum Kirchhoff 1. Saya dari 2004 sampai sekarang saya masih ingat, dan yang ngajar Pak Jaya tadi. Teori hukum Kirchhoff 1.
orang PLN kalau nggak tahu hukum Kirchhoff 1 ya, itu nggak bisa masuk PLN gitu loh. Pernah Pak, tapi lupa. Gimana? Nggak bisa, jangan. Jangan. Ini motivasi aja, itu yang paling dasar ininya. Apa? Bisa. Jadi saya teori dasar listrik yang paling mendasar itu hukum Kirchhoff. Kalau di PLN itu kalau tidak tahu hukum Kirchhoff kerugian nantinya. Karena apa? Bunyi hukum Kirchhoff itu arus yang masuk sama dengan keluar. Udah itu aja. Ya, itu Mas. Jadi iya, kan bunyinya hukum Kirchhoff 1. Duduk Mas. Kita fair ya, yang kalah tidak bisa ya, berarti bisa yang lain ya nanti ya. Oke, Bang Sudirman maaf ya. Jadi teman-teman, jadi gini, PLN ya, PLN itu kalau jualan harus untung. Jadi gimana caranya? Ya kita kalau ngejual terukur ke kWh meter yang ada di rumah itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya berarti nanti hilang. Ada yang kabelnya konslet, bocor dan sebagainya seperti itu. Jadi hukum Kirchhoff itu sangat sangat penting. Karena apa? Jadi kalau kita ngejual 2 ya harus kembali 2. Kalau kembali 3 ya nggak mungkin. Pasti fair 2 ya kembali 2 lagi seperti itu ya. Nah itu ya teman-teman ya, nanti pasti sampai dapat kerja sampai nikah punya anak dia pasti akan ingat hukum Kirchhoff ya Mas Sudirman ya. Oke, makasih. Belum beruntung ya. Sekarang siapa namanya? Mas Fazli, mau pertanyaan yang kayak apa? Yang muda-muda. Yang muda-muda. Kamu kelas apa? Kelas 2. Jadi pertanyaan gampang. Sebenarnya ketika saya bekerja di PLN tuh saya diberikan pertanyaan banyak gitu ya. Proses bisnis PLN seperti apa? PLN sendiri kepanjangannya apa? Kalau PLN sendiri kan PLN perusahaan listrik negara gitu ya. Nah, listrik itu bagaimana prosesnya seperti itu ya. Nah, sekarang saya cuma nanya satu saja. Dari kamu merasakan listrik ada di sini ya? Rasanya gimana? Ada kipas nyala, lampu nanti nyala gitu kan ya. Nah, pertanyaannya cuma satu ya. Segitu banyaknya listrik yang ada dipakai oleh kita itu, sebutkan salah satu pembangkitnya apa sih? PLTA. Artinya apa? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu. Tepuk tangan dulu. Ya, kasih. 50. Oke. Bisa buat jajan Sisri ya. Oke, teman-teman. Jadi pembangkit listrik itu kita ada banyak. PLTG yang seberang itu ya. Kita kalau nongkrong Jumatan di sana, jajan di bawah pohon mahoni itu PLTG gas itu ya. Nah itu kalau air itu ada di Saguling dan sebagainya. Jadi listrik itu bisa dimanfaatkan oleh kita itu bukan hanya muncul listrik doang, tetapi bisa kita ubah prosesnya ya dari air, dari gas dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang beruntung ya nanti saya kasih ini dulu deh. Siapa yang mau maju? Silakan. Kita di sini bukan untuk ini ya, tapi ini buat seneng-seneng gitu ya. Ayo. Silakan maju. Kamu mah nunjuk dah. Ang Wendy, Maju balik itu. Maju balik. Dah, dua. Kelas berapa? 3, Pak. Kelas 3. Kamu kelas berapa? Kelas 2, Pak. Kelas 2. Ya. Jadi kelas 2, kelas 3 ya. Saya kelas 3 dulu deh. Kelas 3 itu kita sudah melewati hampir 3 tahun sekolah ya. 1 tahun Pak, saya. 1 tahun? Corona Pak. Jadi. Corona. Jadi 2 tahun kamu sekolah online doang. Iya. Memang kelas corona itu kelas COVID ya ininya ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya gini, mau kelas COVID, mau kelas apa gitu ya. Kalau kita memang mau belajar dengan baik itu apapun akan bisa kita
bisa kita dapat ilmunya, entah itu dari baca buku, bisa itu online dan sebagainya. Nah ini kalian yang kelas corona sebenarnya beruntung aja ya, sekolah kelihatannya tapi nggak sekolah gitu ya, tapi kita ngerjain tugas dan sebagainya gitu ya. Tetapi itu tidak penting, karena yang penting adalah bagaimana kelas 3 nantinya bisa kita selesaikan dengan baik dan bisa bekerja gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, siapa wali kelas kamu? Pak Jagat. Pak Jagat siapa? Pak Jagat Komara, Jagat Komara. Benar nggak? Benar. Kasih. Berarti dia tahu. Ya, makasih. Ya. Siapa lagi nanti ya? Kelas berapa? Kelas 2, Pak. Mai Ilham maksudnya gimana ini? Muhammad Yusuf Ilham. Oh, Muhammad Yusuf Ilham. Iya. Jadi Mai Ilham. Kirain Mai saya Ilham. memang Mai Ilham gitu ya. Oke. Apa namanya? Kelas 2 ya. Kelas 2 itu udah nyampe mana belajar listriknya? Di pelajaran apa, Pak? Pelajaran listrik deh, listrik. Listrik. Ya, motor 3 fasa. Iya, motor 3 fasa. Iya. Motor 3 fasa itu harusnya pakai apa? Yang sekarang Tegangannya pakai apa? RST. RST. Dayanya berapa itu? Dayanya, Oh, sorry. Tegangannya. tegangannya Iya, kalau 3 pas itu. 3 fasa. Iya. Masih tetap, Pak. 200. Iya, tegangannya. 220 volt. Masih tetap sama, 200. Berapa? 3 pas. 3 fasa. Iya. 3. Salah. 3 pas. 380. Ya, Pak. Nggak boleh, dia. Jadi nggak bisa ya. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Maaf ya. Oke, Pak. Jadi tegangan 3 pas itu RST per pasanya itu 380 ya. Maksimal itu 400. Gitu ya. Oke. Saya minta 2 lagi. Kelas 3, kelas 2. Namanya siapa? Muhammad Divo, Pak. Muhammad Divo. Iya. Itu jago, Pak. Sisa berapa lagi, Ben? 400, Pak. 400. Saya ngasih ini apa lagi ya? Yang gampang aja, Pak. Yang gampang. Iya, nggak apa-apa. Jadi di PLN itu ada namanya kualitas tegangan yang dialirkan ke pelanggan. Iya, Pak. Jadi ada tegangan 220, ada tegangan 380 gitu ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya agak susah sedikit sih ininya. Iya. Jadi kamu PKL di mana? Di PT Pani, Pak. Pani. PT Pani itu di mana? Itu, Pak, di Majasem, Pak. Majasem. Iya. Dia kerjaannya apa? Tentang kayak beda-beda sih, Pak. Kadang narikin kabel, kadang ngupasin kabel gitu. PT Pani. Iya, Pak. Oh, PT Pani yang di Itu, Pak, yang Kepompongan tuh, Pak. Kepompongan, iya, Kepompong. situ. Oh, PT Pani ya. Haji Yanto itu Nah, ya. iya, Pak, ininya bener, ya. Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya tuh sepele gitu kan ya. Iya. Apa kepanjangan dari SUTR? Kan kamu Kenalin, Pak. kan kamu PKL-nya di PT Pani. PT Pani kan narikin kabel, ngupasin kabel. Aduh, nggak tahu, Pak. Kenalin, Pak. Saluran udah tegangan rendah. Udah ada yang Jawa jadi hangus tuh Iya, Pak. ya. Oke. Jadi teman-teman, saluran kabel PLN itu ada 3 jenis. Yang saluran ke rumah itu sambungan rumah. Yang dari tiang ke tiang itu yang agak gede isi 4 itu SUTR, saluran udara tegangan rendah. Kemudian yang di tiang itu ada 3 kabel, itu namanya SUTM, saluran udara tegangan menengah gitu ya. Nah, itu yang